Mengapa selesai sholat kita yakinkan diri kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 itu tanamkan dalam jantung, 3 kali diulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, kau yang punya kekuasaan, walahul hamdu, kau yang punya puja-pujian, yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya imam membaca itu kuat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang banyak imam tak bersuara lagi. Selesai sholat, anak-anak ini nanti tak tahu apa bacaan selesai sholat. Balik dia dari masjid ditanya sama ayahnya, di mana kau tadi sholat nak? Di masjid. Apa kata imam itu? Tak tahu dia bacaannya. Itu maka imam membaca jahar untuk mengajar makmum di belakang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi masjid tidak hanya pendidikan non formal. Di dalam itu ada pengajian kultum zuhur, pengajian subuh, pengajian duha, pengajian wirid yasin ibu-ibu sore Jumat ba'da asar, pengajian anak dari maghrib ke isya. Tapi kita tak bisa paksakan orang, maka mesti ada lembaga pendidikan di dekat masjid. Ini memang masjid model bagus sekali, cantik bangunannya. Kantor guru SMP IT Nurul Muhajirin. Daftarkan anak Anda segera untuk tahun ajaran 2022. Yang sudah mendaftar alhamdulillah, yang mau mendaftar insya Allah, yang sudah dikasih tahu tak mau mendaftar, siap-siap anak Anda menjadi pecandu narkoba. Yang saya sampaikan ini fakta, data atau hoax, terserah Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Kalau dimasukkan dia ke sekolah agama, apa makna Islam terpadu, memadukan antara sains teknologi dengan pendidikan agama. Di sini dia belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dia belajar akidah, akhlak, Quran hadis, fikih, bahasa Arab. Sehingga nanti kalau dia tamat SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dia mau ke Mesir bisa, karena di kepalanya ada 5: bahasa Arab, akidah, akhlak, Quran hadis, fikih, supaya tahu dia bagaimana fardu kifayah memandikan jenazah, supaya tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Kadang dari pertanyaan jamaah ini kita tahu ini orang tak mengaji. Ustaz, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Apa namanya? Gimana kalau kita sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro? Tak tahu dia mana sunat muakkad. Tapi saya tidak pernah jatuhkan mental dia depan orang banyak. Dia udah mau ke masjid, sudah alhamdulillah. Jangan-jangan itu pertama kali dia masuk masjid. Hari ini orang sibuk dengan narkoba, orang sibuk dengan zina, orang sibuk dengan mabuk, diskotik, judi online, game online, PlayStation. Orang mau ke masjid, alhamdulillah. Tapi masjid sempurna, paripurna, ada bangunannya, ada 2 lantai, 3 lantai cantik, ada gedung B, ada. Karena kalau masjid ada sekolahnya, anak-anak pasti zuhur berjamaah, asar berjamaah. Saya tak sanggup berpisah dengan anak. Kalau di pesantren boarding school tak sanggup Pak Ustaz. Jangan boarding school. Kita di perkotaan masukkan saja full day. Pagi pas mau kerja singgahkan anak, sore pulang kerja jemput anak.
Anak-anak ini energinya berlebih, tenaganya plus, bonus. Kalau dia pulang jam 12, dia cabut ke mall, dia jalan-jalan ke pinggir laut, apalagi Batam cantik, banyak tempat hiburan. Tapi kalau dia belajar sore, belajar agama, habis asar dia pulang, baterai tinggal 5 watt lagi. Begitu pulang dia langsung menguap ke tidur, selesai. Kalau tidak dia akan cabut, pergi dari rumah pakai jilbab panjang, di tepi jalan pacarnya sudah siap menunggu, bawa motor pergi ke tepi laut, angin kencang, gembong, pulang-pulang berbadan 2. Na'udzubillah. Jadi cara yang paling efektif untuk mendidik generasi masa depan, membangun peradaban Islam, karena memang judul tausiah kita malam ini membangun masjid, menata peradaban madani. Madani itu mesti paham kita. Kenapa nih madani? Karena yang punya masjid ketuanya namanya Muhammad Dani. Bukan itu. Madani itu artinya Al-Madinah Al-Munawwarah, supaya Batam ini modelnya bukan Hong Kong, modelnya bukan Las Vegas, modelnya bukan Eropa. Anaknya boleh sekolah ke Inggris, cucunya boleh sekolah ke Sorbonne Prancis, boleh ke Harvard, boleh ke Cambridge, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada sekolah di Madinah Pak Ustadz? Nabi selesai sholat, dia duduk, sahabat berkeliling. Sahabat yang berkeliling duduk membulat itu namanya halaqah. Halaqah artinya ustadz duduk, ulama duduk, kiai duduk, jamaah berkeliling. Di dalam satu masjid bisa 5 halaqah. Di sudut sana halaqah tafsir, di sudut sana halaqah hadis, di sudut sana halaqah tasawuf, di sudut sana halaqah fikih, di sudut sana halaqah sastra Arab. Dari halaqah inilah berubah menjadi universitas. Universitas tertua di dunia, Al-Azhar, berawal dari halaqah menjadi fakultas usuluddin, fakultas syariah, fakultas sastra Arab, fakultas dirasat Islamiyah, bahkan mulai masuk fakultas umum, fakultas handasah, fakultas kuliatut tib, fakultas kedokteran, fakultas kuliatut tijarah, fakultas bisnis. Berawal dari masjid menjadi universitas. Bukan universitas nggak punya masjid. Sarjana S1 S2 profesor tapi tak sholat. Ketika ditanya, Pak Prof nggak sholat? Sholat hanya untuk anak SD aja. Dianggapnya nanti kalau mati yang ditanya malaikat ijazahnya itu, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat adalah sholat, bukan somat. Sholat yang akan ditanya. Idza saluhat saluhal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, maka amalnya akan benar. Di sini dia dididik SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, bolak-balik kelas masjid, zuhur asar, dididik dia menjadi imam. Duha dipraktekkan. Ustaz, boleh sholat duha berjamaah Pak Ustaz? Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Begitu kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Murid-murid sekalian, kita pagi ini sholat duha berjamaah sekali-sekali untuk mengajarkan mereka bagaimana praktek sholat duha. Besok Jumat pagi kita praktekkan sholat sunat tasbih berjamaah untuk mempraktekkan. Hari Jumat mereka sholat Jumat bersama, ada gurunya, dia lihat kawan-kawannya, maka itu menjadi kenangan yang luar biasa. Jadi saya yakin dan percaya malam ini ada hadir pengurus yayasan, ada pengurus masjid, maka Masjid Jami' Al-Muhajirin sebagai salah satu model contoh yang bisa diambil pelajaran dari arsitektur bangunannya, dari letak strategisnya,
dari gaya parkirnya, dari bangunan sekolahnya, studi banding datang mengambil pelajaran, tapi tidak ada yang sempurna. Tak ada sempurna. Bangunan yang tak pernah selesai adalah bangunan masjid. Masjidil Haram pun tak selesai sampai sekarang. Kurang kaya apalagi pemerintahan Saudi Arabia, digali tanah keluar minyak. Tempat kita digali tanah keluar lumpur tak kering-kering. Masjid tidak pernah selesai. Jadi kalau ada bangunan masjid selesai, maka berarti sudah tamat riwayat. Masjid-masjid yang kecil ingin besar, masjid sudah besar ingin 2 lantai, tapi semen, batu kerikil, batu bata, besi-besi, seng-seng tidak boleh di tempat lain, karena dulu akadnya adalah wakaf, dan wakaf tak boleh hilang. Kalau dia dijadikan sebagai lantai, batu bata keramiknya hancur dijadikan sebagai lantai, balik lagi ke masjid. Tapi ini atap seng tak bisa dipakai Pak Ustadz, mesti kami jual. Duitnya tetap balik ke masjid, karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang tua kita yang pernah menyumbangkan tiang, lalu kemudian ketika renovasi, anak cucunya kemudian datang, Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Masjid, silakan kalian pugar masjid ini, tapi tiang atukku jangan kalian tumbangkan. Tumbangkan aku dulu, baru tumbangkan tiang ini. Ini menjadi masalah. Maka ketika renovasi Masjid Nabawi, Utsman bin Affan ketika itu khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, datang sahabat, bagaimana dengan kayu-kayunya, bagaimana dengan pelepah kormanya, bagaimana dengan batu-batunya. Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang sudah bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Jadi andai tiang nanti direnovasi, ada lantainya, balik menjadi lantai. Andai yang mesti terjual, maka duitnya tetap balik ke masjid. Itulah yang membedakan antara wakaf dengan sodakoh. Kalau sodakoh boleh habis, sodakoh lilin habis, dibakar lilin. Lilin yang tak habis cuma satu, lilin ulang tahun, satu lagi lilin babi ngepet. Aku sedekahkan lilin sebanyak 3 kotak, dibakar, mati lampu, habis. Maka lilin tidak wakaf. Tapi akad semen, batu kerikil, batu bata, ini adalah akadnya wakaf. Dia mesti mengalir sampai pada hari kiamat. Kami ini Pak Ustadz tak kaya, duit kami tak banyak, apa yang bisa kami berikan? Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang ini ada sodakohnya. Datang kemari bersodakoh memikul semen, ikut ngecor, ikut memasang batu kalau pandai. Kalau tak pandai jangan, nanti menambah beban tukang. Kami ibu-ibu Pak Ustadz, kami tak bisa ikut, bagaimana? Ibu pandai buat bakwan, bawakan ke sini agak 3 kontainer. Bawakan teh manis, jeruk, segala macam, bawakan semua. Itu pun tak ada Pak Ustadz, doakan dari rumah. Tapi katanya senyum sedekah. Ibu tak boleh senyum ke laki orang, nanti bininya mengamuk. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Yang laki-laki datang mengasih motivasi, mantap kalian, ku tengok udah dekat mirip dengan gambar, mudah-mudahan kubahnya cepat tegak berdiri, bangkitkan semangat pengurus, menyenangkan hati. Jangan, sudahlah tak ngasih tanah, tak ngasih semen, tidak menyenangkan hati. Ketika masjid sudah selesai, datang petantang petenteng, nampaknya kubahnya miring ini. Kalau ada orang model begini, jangan marah, jangan ngamuk, bawa aja dia ke atas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya jenis manusia-manusia begini ini tetap ada. Karena kalau dia tak ada, siapa yang mau mengisi neraka jahanam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun masjid adalah membangun peradaban. Dan kota-kota besar di Indonesia itu dibangun oleh ormas. Apa maksud Ustadz ormas? Orang masjid. Orang masjid lah yang membangun itu. Pergilah, tunjukkan saya nama kota-kota di Indonesia. Pontianak,
Saya baru pulang dari Pontianak. Sebelum ke Batam, Pontianak. Pontianak itu ada sungai terpanjang di Indonesia, namanya Sungai Kapuas. Di tepi Sungai Kapuas ada masjid sampai hari ini tegak berdiri, dibangun oleh Habib Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Dibangunnya masjid, dibangunnya Istana Al-Gadriyah. Dua-duanya ada sampai sekarang. Istana fid dunya hasanah.